Bisa salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus Tuhan, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Karena nah, kalau tidak percaya, kau akan ya. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang sudah sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dalam Yohanes 4 ayat 6. Itu sudah bicara 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapa juga selain dalam dia Yesus. Karena di bawah kolongan itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh itu. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara kita semua yang percaya kepada yang memperoleh hidup yang kekal. Mantap. Haleluya. Dan dengan hati percaya yang telah dibenarkan dan mengaku untuk selamatkan, orang yang percaya kepadanya tidak akan diperdukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat Tuhan Yesus. Dan selamat pagi, semoga semangat roh, semangat Tuhan akan terus menyertai kita dan juga dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan Yesus memberkati dua dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai setiap kita dalam kehidupan ini. Sehingga kemenangan demi kemenangan kita raih dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi dalam nama Tuhan. Amin. Firman Allah berkata dalam Amsal 9 ayat 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buahan. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan tema kita adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menyertakan kebaikan. Kalau kita mendengarkan perintah Tuhan dan kita melakukan, nah ada orang akan mempengaruhi kita bahwa firman Allah ini tidak lagi relevan dengan situasi zaman sekarang ini. Tapi saya mau katakan orang-orang yang taatlah yang akan menikmati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang tidak taat, mungkin mereka menikmati kesenangan dunia ini, tapi tidak menikmati kesenangan surga. Dan itu harus dibatasi. Ya, dan kita menikmati yang terbaik, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Mereka bahkan mungkin tidak menikmati yang baik di masa ini, apalagi di masa yang akan datang, karena penentangan mereka kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau apa yang ada pada kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Dan Alkitab katakan kalau kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan berbagi, dengan memberi, dengan membagi rezeki yang ada, seperti saya katakan kepada Tuhan, saya juga ingin memberi berkat bagi orang lain. Dan usaha saya yang mempertahankan hidup ini. Saya katakan kalau engkau sampai berkati saya sekian tentu, dan saya akan langsung buktikan, dan ketika Tuhan memberikan saya akan langsung buktikan. Dan saya sudah ada yang saya bagi, tapi belum semua. Ya. Tapi saya akan senantiasa mengingat asal saya kepada janji saya kepada Tuhan. Karena saya tahu firman Allah, kalau saya berjanji tidak saya tepati, maka itu akan merusak pekerjaan saya, merusak pelayanan saya, merusak iman saya. Dan itu sebabnya saya akan belajar taat kepada Tuhan, kepada firman dan apa yang saya lakukan. Dan belajarlah untuk berbagi dengan orang-orang sekitar. Yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan hidup benar dan menabur kebenaran.
Amsal 11 ayat 28 dikatakan orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang besar. Jadi orang benar itu akan menabur kebenaran dalam hidup kehendak Allah dalam hidupnya. Apa yang baik, apa yang benar, kalau firman Allah katakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna, itulah kehendak Allah. Dan mari kita tabur itu. Dan kalau itu kita lakukan, saya yakin dari Tuhan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena jelas dikatakan bahwa orang fasik itu akan mendapatkan sesuatu hukuman. Ya. Makanya Tuhan katakan supaya orang fasik itu berbalik kepada Tuhan. Dan orang jahat meninggalkan rancangan yang baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan dikasihani, mendapat belas kasihan. Karena apa? Kepada Allah kita, karena ia memberikan pengampunan dengan murahnya. Artinya bahwa Tuhan itu memberikan kelimpahan untuk kita hidup berkenan di hadapan. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan menolong orang miskin. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memesangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Amsal 19:17. Kalau dalam bahasa ini hari-hari mungkin orang miskin, dia orang jatuh yang artikan orang miskin, orang lemah. Jadi Tuhan yang akan kita ini seperti mengutangi Tuhan, yang Tuhan tidak akan mungkin berhutang kepada kita. Tapi ketika kita memperhatikan orang-orang miskin, yang apalagi orang-orang yang beriman dengan kita, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Karena firman Allah dalam Galatia, terutama dengan teman-teman kita yang beriman. Puji nama Tuhan. Jadi kita lakukan dengan menolong orang miskin yang ada di sekitar kita. Saya bersyukur kalau ada gereja-gereja yang peduli terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Tapi alangkah baiknya Anda juga akan berbuat hal yang sama, yang jauh lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang percaya yang ada di lingkaran gereja kita. Kiranya kita bisa melihat sesuatu yang baik apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika yang terakhir adalah muliakanlah Tuhan dengan rezekimu. Orang yang baik hati diberkati karena ia memberi rezekinya dengan si miskin. Jadi ya bermurah hatilah, berbaik hatilah kepada miskin, berbagi rezeki. Jadi kalau Anda punya rezeki, ikan, ya saya sebenarnya punya rencana untuk menyekolah seorang yang mau, ya, tapi dia menolak, ya. Menolak. Saya sudah tawari supaya dia membuka rekeningnya, supaya nanti kalau kuliah dia bisa sekolah dengan baik. Saya tidak bisa, mungkin gereja tidak bisa menolong itu pada waktu yang jadi waktu yang tepat. Jadi saya berencana membuat tabungan untuk dirinya. Saya katakan kamu buka tabungan, nanti akan saya transfer setiap bulan. Tapi dia tidak mau, kita kan tidak bisa paksa. Tapi dia berkata satu hal yang indah sebenarnya. Ya, bagikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan itu sesuatu kata-kata walaupun dia baru orang percaya, tapi ya dia berkata begitu. Ya mau saya katakan kepada kita, mari kita berbagi rezeki sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya Tuhan memberkati. Dan ketika Tuhan menyatakan segala kebaikan-kebaikannya kepada kita, jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang baik pula, karena Tuhan sudah melakukan. Dan berbaik hatilah, ya, seperti bagaimana firman Allah atas rezeki yang sudah Tuhan berikan untuk orang-orang yang tidak mampu di luar. Kalau
memberikan kehidupan orang-orang karena Tuhan memberkati. Saya memang tidak bisa ya dalam arti tidak bisa seperti orang-orang hebat seperti Deddy Mulyadi, tapi setidaknya setiap hari saya melakukan dengan membuka air 24 jam di samping rumah saya, memberikan rumah tanpa sewa kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, tapi saya hanya berkata kepada mereka, kalau kamu sudah punya rumah tidak boleh tinggal di tempat. Tapi kamu tinggal supaya ada orang-orang yang tidak mampu, yang supaya mereka bisa tinggal. Dan semua berapa yang sudah mempunyai rumah mereka meninggalkan tempat itu, dan kita yakin dan percaya orang-orang menjadi diberkati oleh Tuhan oleh karena kita memberikan kesempatan kepada mereka di dalam kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Ada juga orang-orang yang kita menolong mereka, kita mengangkat harkat dan martabat mereka, tapi mereka menjual. Tapi apapun itu, saya mau katakan, dan kalau kita kecewa, tapi Tuhan Allah selalu berbuat yang baik. Apa yang saya kiranya Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga dengan apa yang terjadi. Terima kasih, dan kami juga berdoa kiranya yang sakit apapun sakit mereka datanglah kepada mereka. Kalau engkau yang membutuhkan pertolongan dan Tuhan arahkan tangan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kau tidak pernah jarak waktu datang kepada mereka untuk menolong mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka cerita tentang dalam nama keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, dan dia merenyapkan segala kelemahan dan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada mereka yang kesulitan dan ketidaknyamanan mungkin. Tuhan mau menolong mereka. Kalau engkau orangnya, mari datang kepada Tuhan, serahkan tangan kepada Tuhan kita. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Kiranya sebagaimana firman aku yang menolong orang, mengeluarkan orang-orang dari penderitaan dan keluaran dari masalah mereka. Dalam nama Yesus datang kepada mereka, menolong mereka. Sama seperti engkau memberikan mujizat kepada Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel, juga Tuhan memberikan mujizat pertolongan kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu, dimuliakanlah engkau karena pertolongan yang diberikan. Dan bersyukur dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita dapat terus menjadi terang yang memberikan arah, dan terang kita diketahui oleh semua orang, dan mereka memuliakan Tuhan, memberikan kita rasa di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat beraktivitas Tuhan, dan takut akan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.